Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafa Rizky Sumiati dengan nomor NPM 217555058. Di sini saya akan membuat video rangkuman materi dengan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik pertemuan kedua dengan judul materi Akuntansi Pendapatan dan Piutang dengan dosen pengampu Bapak Rusmiato SEMSI. Kemudian, subpokok pembahasan pada video kali ini, yang pertama ada pengertian PPKD dan SKPD, kemudian hubungan dan juga tugasnya, lalu ada definisi, klasifikasi, dan prinsip akuntansi pendapatan LLA, dan juga akuntansi pendapatan LO. Kemudian kode akun LLA dan LO, jurnal pencatatan penerimaan pendapatan, definisi dan jenis piutang, lalu pencatatan dan penirincian. Selanjutnya yaitu pengertian PPKD dan SKPD. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. PPKD juga disebut sebagai entitas pelaporan. Lalu SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran atau barang. Nah, SKPD di sini disebut juga sebagai entitas pelaporan. Kemudian di sini ada contoh perangkat ataupun lembaga perangkat daerah Kabupaten Pamekasan, di mana dalam satu kota atau satu kabupaten itu hanya memiliki satu PPKD. Sedangkan satu kabupaten atau kota itu terdiri dari beberapa SKPD. Nah, contohnya di sini adalah sekretaris daerah yaitu, dan contoh yang lain adalah pejabat pengelola keuangan daerah ini kita sebut sebagai PPKD. Lalu kemudian yang ada di bawah sini seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, kemudian Kecamatan, dan Kelurahan, ini adalah bagian ataupun beberapa SKPD. Selanjutnya hubungan antara PPKD dan SKPD. Hubungan antara PPKD dan SKPD disebut juga sebagai home office. PKD disebut sebagai home office, sedangkan SKPD disebut sebagai branch office. Home office di sini maksudnya adalah kantor pusat, sedangkan branch office adalah kantor cabangnya. Sehingga dalam rangka pelaporan eksternal, maka dilakukan pelaporan penggabungan. Untuk setiap SKPD dikonsolidasikan pelaporannya menjadi satu, yakni menjadi laporan pemerintah daerah. Kemudian tugas PPKD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tugas PPKD antara lain, yang pertama menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBN. Kedua, menyusun rencana APBD dan rancangan perubahan APBD. Ketiga, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Kemudian yang keempat, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Kelima, menyusun laporan keuangan daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Kemudian tugas dari SKPD. Yang pertama, menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Kedua, menyusun dokumen pelaksana anggaran. Ketiga, melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Keempat, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. Kelima, mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Kemudian keenam, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Dan terakhir, mengelola barang milik kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Baik, kemudian yaitu kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD atau akun resiprokal. Nah, di sini artinya di pembukuan yang ada di PPKD itu ada rekening SKPD. Kemudian di pembukuan SKPD di dalamnya ada rekening PPKD. Dari sisi PPKD, akun rekening SKPD berada dalam kelompok aset, sementara dalam rekening PPKD berada dalam kelompok ekuitas. Nah, berikut ini persamaan dasar akuntansi PPKD yang di dalamnya ada akun rekening SKPD. Nah, yaitu adalah sebagai aset. Kemudian, definisi pendapatan LRA adalah semua penerima rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Nah, pendapatan LRA ini menganut cash basis. Kemudian klasifikasi pendapatan LRA, ada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Nah, pendapatan transfer di sini pada umumnya transaksi ini terjadi di PPKD. Sedangkan untuk pendapatan pajak itu memang sebagian besar didesain dari transaksi PPKD juga. Sementara pada pendapatan retribusi, transaksi ini ada di SKPD. Lalu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu juga berada dalam transaksi PPKD. Kemudian, apa itu transaksi PPKD? Jadi artinya bahwa transaksi itu terjadi dan ditangani langsung oleh PPKD atau bendahara umum daerah. Atau bisa juga transaksi tersebut langsung masuk ke rekening bendahara umum daerah. Kemudian kalau transaksi SKPD itu ditangani oleh dinas atau SKPD. Kemudian dari nilai transaksi itu atau uangnya baru disetorkan ke PPKD. Prinsip akuntansi pendapatan daerah. Yang pertama, pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Kemudian koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan, artinya pendapatan dicatat di debit. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukan koreksi. Kemudian, pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Nah, pengembalian yang sifatnya normal ini seperti restitusi pajak. Kemudian, yang keempat, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat penerimaan netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Kemudian, definisi dari pendapatan LO. Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun berjalan atau periode anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Jadi dalam pendapatan LO ini menganut asas accrual basis. Kemudian klasifikasi pendapatan LO sama dengan pendapatan LRA, yaitu ada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Prinsip akuntansi pendapatan LO. Yang pertama, pendapatan LO diakui pada saat 1. Timbulnya hak atas pendapatan LO, pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya retribusi dari rumah sakit. Lalu yang kedua, pendapatan direalisasi dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului dengan adanya penagihan. Contohnya itu adalah pendapatan dari hibah. Selanjutnya yaitu kode akun dari LRA. Yang pertama untuk kode akun LRA 4 merupakan pendapatan LRA, 5 merupakan belanja, kode akun 6 transfer, dan kode akun 7 adalah pembiayaan. Kemudian untuk kode akun LO, pendapatan LO itu kode akunnya 8, dan untuk beban itu kode akunnya adalah 9. Selanjutnya adalah pencatatan pendapatan yang diterima oleh PPKD. Nah, yang pertama kita harus membuat 2 pencatatan. Untuk jurnal LO, itu jurnal pencatatannya adalah rekening PPKD atau RK PPKD pada pendapatan LO. Kemudian yang kedua, untuk jurnal LRA itu perubahan sal pada pendapatan LRA. Yang kedua, pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan. Sama, dicatat 2 kali, yaitu untuk jurnal LO, kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO. Kemudian di jurnal LRA adalah perubahan sal pada pendapatan LRA. Kemudian yang ketiga, pencatatan pendapatan yang diterima SKPD kemudian disetorkan ke PPKD. Nah, untuk pembukuan di SKPD-nya yaitu RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Kemudian untuk pembukuan di PPKD-nya adalah kas di kas daerah pada rekening SKPD. Nah, ini kenapa seperti ini jurnalnya? Karena yang sudah dijelaskan tadi bahwa antara pembukuan di SKPD dan PPKD itu menganut akun resiprokal. Kemudian contoh misalnya diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 1,2 triliun. Tentu saja kalau dari pusat ini langsung ke PPKD. Nah, maka jurnal LO-nya itu adalah rekening PPKD pada pendapatan transfer dana alokasi umum senilai 1,2 triliun. Kemudian pencatatan yang kedua yaitu jurnal LRA dengan jurnal perubahan sal pada pendapatan transfer dana alokasi umum senilai 1,2 triliun.
Contoh yang kedua yaitu diterima retribusi terminal sebesar 60 juta oleh Dinas Perhubungan. Nah, kalau retribusi pasti hubungannya dengan SKPD. Jurnalnya sama dua kali, yang pertama jurnal LO, yaitu Kas di Bendahara Umum Penerimaan pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LO, sebesar 60 juta. Kemudian jurnal LRA-nya, perubahan sal pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LO sebesar 60 juta. Kemudian, setelah mendapat dana retribusi tadi, SKPD itu menyetorkannya ke PPKD. Maka untuk pembukaan di SKPD sendiri itu rekening PPKD pada kas di bendahara penerimaan, kemudian pembukuan di PPKD-nya itu kas di kas daerah pada rekening SKPD Dinas Perhubungan. Jadi karena mengandung akun resiprokal, maka di pembukaan SKPD ada akun PPKD, sedangkan di pembukaan PPKD ada akun SKPD, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu adalah definisi dari akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk pemungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Nah, jenis piutang sendiri ada dua. Yang pertama, piutang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintah berupa piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, kemudian piutang lain-lain pendapatan yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan hibah, dan pendapatan lainnya. Kemudian yang kedua, piutang lainnya, yang termasuk piutang lain-lain adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Kemudian pengakuan dan penyajian piutang. Piutang diakui ketika telah diterbitkan surat ketetapan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Kemudian penyajiannya adalah yang pertama disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai jatuh tempo dalam tahun berjalan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Lalu aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Ini adalah contoh dari piutang pendapatan. Yang pertama itu, pada tanggal 1 Desember 2022, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kepada wajib pajak bakso Sonia sebesar 600 juta. Jurnalnya adalah piutang pajak pada pendapatan pajak daerah LO sebesar 600 juta. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu jurnal, yaitu jurnal LO, karena jurnal LO ini menganut accrual basis. Jadi, ketika ada aliran kas masuk, walaupun ini belum diterima, itu hanya dicatat di jurnal LO. Kemudian, jika nanti ternyata uangnya sudah diterima, maka pencatatannya di LRA juga, yaitu jurnalnya kas di kas daerah pada piutang pajak, lalu pendapatan sal pada pendapatan pajak daerah. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.